Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakin, balik lagi dengan kita di Semakin TV. Kali ini kita podcast di episode ke-18 nih. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Amara Latifah. Kali ini aku ditemenin nih sama Saya Putri Maulia. Oke, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar Amara juga? Baik, Alhamdulillah. Iya. Sekarang kan kita udah mulai PTM kan ya? Iya, bener banget. Pandangan Kak Putri gimana nih sekolah yang sekarang? Iya pastinya karena kita sudah PTM ya, jadi bisa ketemu lagi sama teman-teman dan bisa berinteraksi lagi gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan kita udah rebahan nih ya, udah tidur-tiduran. Dan sekarang kita sudah mulai beraktivitas kembali, bertemu dengan teman, canda tawa gitu. Berarti kita juga udah bisa membuat memori lagi nih ya. Iya, tadinya kan kita cuma di rumah aja. Iya, Kak. bener banget di rumah aja. Paling via Zoom, via telepon gitu kan ya. Ketemunya sama tugas online lagi. Iya, nah terus gimana nih menurut Amara juga kayak akhirnya PTM nih sekarang, gimana perasaannya? Pasti seneng lah karena ketemu teman-teman lagi kan. Iya bener banget. Terus kayak lebih bisa memanfaatkan waktu aja gitu, kayak waktu tuh lebih kerasa berguna aja gitu Iya. kan. Oke, jadi kali ini kita kedatangan siapa nih Kak? Iya, kali ini kita kedatangan tamu spesial atau narasumber yang mungkin ditunggu-tunggu ya dengan oleh penonton di rumah juga, yaitu kita kedatangan Dian Sensei gitu. Halo Dian Sensei. Apa kabar Sensei? Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik alhamdulillah. juga gitu. Dengar-dengar Sensei ini suka banget loh baca novel. Iya Bener nggak? Bener. Saya Oke. suka banget baca novel. Waduh, keren ya bisa suka gitu ya sama baca novel. Kira-kira apa sih yang ngebuat Sensei bisa suka gitu baca novel? Dari kecil sih emang hobi baca. Terus orang tua juga support untuk coba baca cerita bergambar dulu tuh. Terus saya baca, kok seru gitu. Mulai baca novel, ternyata suka gitu. Lebih banyak saya bisa berimajinasi dari baca novel tersebut. Berarti dengan baca novel kita tuh bisa mengembangkan imajinasi ya, pola pikir juga bisa lebih dikembangkan gitu ya. Pengetahuan juga lebih luas juga. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih novel yang tertarik banget gitu atau novel yang Sensei suka banget gitu? Novel favorit saya ada banyak, cuma kalau disuruh pilih satu, saya sukanya The Hobbit dari J.R.R. Tolkien. Itu novel terjemahan, menceritakan tentang seorang hobbit dan para kurcaci berpetualang untuk mengambil harta yang dimana harta tersebut itu punya para kurcaci, namun sekarang dijaga, diawasi oleh naga. Jadi mereka mau mengambil harta itu. Di situ lebih banyak fantasinya, lalu petualangannya gitu. Itu seru. Kalau itu berarti genrenya fantasi ya Sensei ya? Iya benar. Fantasi, petualangan. Nah, benar. Selain fantasi nih, genre apa lagi sih yang Sensei suka? Saya suka romance, middle grade, itu tentang anak-anak gitu. Oke. Berarti novel anak-anak juga menarik gitu ya untuk dibaca karena ada sisi-sisi lucunya ya gitu yang kadang buat kita tuh lebih tertarik untuk baca novel anak-anak gitu. Kira-kira menurut Sensei, novel yang bagus itu seperti apa sih? Novel yang bagus, relatif ya bagus itu. Bener sih. Cuma kalau bisa saya bilang novel yang bagus itu novel di mana si penulis ini bisa menceritakan isi cerita, maksud tujuan dia menulis ini dengan baik gitu. Jadi kita kalau baca tuh nggak jenuh, nggak bosan, jadi pengen baca terus. Lalu juga penyampaiannya bagus. Berarti bisa bikin kecanduan gitu ya. Oh, jadi pengen baca terus. Itu Sampai menurut saya novel hatam satu hari itu baik. novelnya. Benar. Nah, dengan hobi membaca ini itu ada nggak sih yang manfaat yang Sensei rasakan gitu dengan banyak-banyaknya baca novel atau baca-baca buku yang lain? Oke, kalau kita bicara baca novel, mungkin banyak yang sekarang ada aja orang yang bilang apa sih kok baca novel mulu, kok kayaknya itu kan cuma fiksi, bohongan. Bener. Tapi sebenarnya itu ada juga sih beberapa manfaat, kayak misalkan novel A bercerita tentang kota Itali gitu. Dia tuh penulisnya menceritakan Itali tuh khasnya apa, tempat-tempatnya di mana aja. Pokoknya detail tentang Italia tuh dapat banget. Itu jadi buat nambah ke diri saya pas baca buku itu, jadi
oh Italia tuh kayak gini ya gitu. Terus juga bisa apa ya, melatih pemikiran kita bahwa kita tuh jadi orang jangan terlalu egois misal. Iya, Misal novel tentang berempati kepada temannya yang begini-begini. Nah, itu bisa menumbuhkan empati kita juga ketika membaca novel tersebut. Iya, jadi Gitu. walaupun fiksi tapi tetap ada pembelajarannya gitu ya. Iya, Sensei. benar. Benar banget. Dan terus tadi kata Sensei juga kan bisa membayangkan kan ya pada akhirnya, dan secara tidak langsung juga ibaratnya kita tuh traveling dengan imajinasi kita gitu ya. Iya, benar Putri. Kan kita nggak datang langsung ke tempatnya, tapi kita tahu nih tempatnya tuh seperti apa gitu Gambarnya ya. seperti apa, suasana Iya, seperti suasana apa. seperti apa. Gitu. Iya sih. Iya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira novel apa sih yang lagi Sensei baca belakangan ini? Saya lagi baca Anchika dari Pidi Baik. Waduh, Anchika ya. Pidi Baik. Iya, kita punya juga. Iya, kayaknya kita juga punya ya novel Anchika. Iya, ada di sini. Ada di sini ya. Jadi SMK Informatika juga menyediakan novel-novel seperti contohnya Anchika ini untuk disediakan untuk bacaan para siswa-siswinya. Nah, termasuk Sensei Dian juga ya. Iya, saya bisa pinjam. Ya, bisa pinjam. Jadi siswa-siswi Infor juga bisa nih pinjam di perpustakaan karena nanti akan disediakan di perpustakaan gitu. Oke, bicara-bicara atau ngomong-ngomong tentang novel Anchika gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih karakter Anchika atau Anchika dari sudut pandang Sensei itu seperti apa? Anchika, mungkin bisa dilihat dari covernya ya. Iya. Ini Anchikanya ini. Ini menurut saya kalau lihat cover Anchika itu agak-agak jutek ya. Iya juga. Kelihatan sih ya dari gambarnya. Iya, Iya. rambut pendeknya gitu ya. Orangnya mungkin agak keras kalau dari cover. Namun setelah saya baca ternyata Anchika itu orangnya belak-belakan dan memang dia tuh kalau jawab A ya A gitu. Bener-bener belak-belakan. Terus, Apa adanya ya berarti. apa adanya. Terus dia paling gak suka digombalin. Terus ya lama-lama dia karena dekat sama Dilan udah mulai apa ya, melunak gitu. Iya, melunak gitu ya. Karena kan yang namanya batu meskipun keras kalau ditetesin terus tetap aja gitu ya. Bisa cekung. Nah. Ya, contohnya seperti Dilan yang mulai deket dengan Anchika dan bisa meluluhkan Anchika gitu ya. Iya benar. Nah, biasanya ini kan para pembaca itu melihat novel itu dari segi gaya bahasanya nih Sensei. Nah, kalau menurut Sensei gaya bahasa dari novel Anchika ini sendiri seperti apa? Di sini karena menggunakan sudut pandang pertama ya. Cuma Anchika ini unik menurut saya karena dia pakainya saya ya. Iya benar. Kan biasanya kalau novel tuh aku atau kalau yang non formalnya gue lo gitu. Iya, banyak banget ya yang gue lo Iya, cuma Anchika ini sudut pandang pertama dan bahasanya saya agak semi formal lah ya. Dan detailnya juga lumayan banyak. Ini berbeda dengan buku sebelumnya Dilan 90 itu dia tidak terlalu detail dan sudut pandangnya juga menggunakan aku, bahasa aku. dan lebih banyak gombalannya ya Iya. dari buku-buku sebelumnya. Benar, yang Dilan 90 banyak gombalan. Buku-buku sebelumnya berarti ini seri keberapa nih Kak? Ini yaitu seri keempat dari Dilan. Ya, bener kan ya Sensei? Iya benar, yang pertama itu Dilan 1990, terus Dilan 1991, Suara dari Milea. Terakhir ini Anchika dia yang bersama aku tahun 1995. Ya. Di Anchika adalah takdir yang diberikan Tuhan untuk Dilan. Iya. Oke. Lalu selanjutnya kan tadi sudah bahas dari segi gaya bahasanya nih ya. Nah, kira-kira ada nggak sih bagian favorit Sensei dari novel Anchika ini? Bagian favorit saya pas ketika Anchika sudah dekat ya dengan Dilan, itu mereka ya sudah berpacaran. Nah itu pas bagian bundanya Dilan, jadi si Anchika sama Dilan ini main ke rumahnya Dilan. Di situ bundanya nanya, Dilan, Anchika ini udah tahu belum masa lalu kamu dengan Lia tuh Milea ya. Terus sebenarnya si Cikanya ini di sini dibilang dia agak sensitif ya dengan
masa lalunya Dilan dengan Milea itu. Cuma bundanya tetap menanyakan, terus kata Dilannya, sudah bunda. Terus kalau udah tahu tuh, bundanya terus menasehati mereka berdua. Jadi kalau masa lalu itu memang haknya Dilan, maksudnya itu berlaku juga untuk Cika. Jadi mungkin masa lalunya Cika sama siapa itu juga terserah. Cuma kata bunda, kalian kan sekarang sudah pacaran, jadi lebih ke pikirkan masa sekarang. Jadi masa lalu udah nggak usah diungkit-ungkit Berarti lagi. dibuang aja gitu ya Iya. namanya, karena kan namanya masa lalu ya udah biarin aja berlalu Jadikan gitu kan ya. pembelajaran aja. Iya. Terus bundanya juga bilang jangan sampai Dilan seperti ke Lia gitu, jangan sampai mengulang kesalahan kedua Iya, kepada Cika ini. Gitu. Karena kan yang namanya berurusan dengan masa lalu itu nggak akan selesai ya. Kalau terus dibahas ya namanya masa lalu nggak akan hilang gitu ya. Bisa dibilang sejarah gitu. Jadi pada intinya ya kita persiapkan aja untuk masa depannya gitu ya, daripada harus membahas masa Seiring lalu. berjalannya waktu. Iya bener banget. Oke, kalau untuk alur ceritanya ini kayak gimana Sensei? Maksudnya? Alur cerita dari novel Ancikanya ini kira-kira kayak seperti apa? Oh, alurnya sih dia mundur ya, karena ini kan sama kayak di Dilan 90 itu cerita nulis diari sih ini sih Iya. Ancikanya ini ya. Dia balik ke 24 tahun yang lalu, tahun 95, di mana si Ancika masih SMA dan bertemu Dilan juga dianya masih SMA, mau masuk kuliah. Itu menurut saya lucu sih pertemuan pertama si Ancika sama Dilan itu. Gimana tuh pertemuan? Iya, bener sih ya. Itu jadi dia kan lagi ulang tahun kakeknya ya. Iya benar. Mau ke rumah kakeknya sama teman-teman lesnya berempat. Lalu ada kakak sepupunya Mang Anwar itu sama temen-temennya juga, sama Dilan dan kawan-kawannya. Ternyata udah kuliah kan si Dilan di situ. Di situ ketemu si Ancikanya ngelihat Dilan itu kayak, ih kok ada temen-temennya Mang Anwar juga. Iya, gitu. iya. Di kan ulang tahun kakek. Terus pas itu pas itu awalnya belum terlalu deket ya mereka itu. Pas Dilannya ngobrol kan sama teman-teman lesnya Cika yang kebetulan cowok semua. Terus pas mau pulang tuh Dilannya ngegodain gitu, sini mau kemana? Mau pulang Kang gitu. Jangan dulu ditanya dulu atuh namanya siapa gitu. Basa-basi busuk ya si Dilannya ini. Iya, si Cikanya nggak mau jawab. Pokoknya ditanyain satu-satu temennya. Padahal mah kayaknya udah kenalan ya, namanya juga udah ngobrol dari tadi ya sama temen-temennya. Terus pas si giliran Cika ditanya, nama kamu siapa? Nama saya Manusia. Bener-bener jutek. Ya nggak salah juga sih ya manusia. Saya manusia katanya. Terus ya udah dari situ Ancikanya nyuekin akhirnya pulang aja. Udah yuk pulang gitu. Itu sih itu pertama mereka kenal. Dan gokil ya sebenarnya pertemuan kayak gitu ya kan Sensei ya? Ya terus nggak nyangka juga ternyata si Dilan ini suka ke rumah Mang Anwar. Iya. Mang Anwar ini tinggalnya bareng si Cika. Karena sebenarnya plot twist ya sebenarnya ini novelnya kayak gimana. Iya. Jadi otomatis kalau Dilan sering main ke rumah Mang Anwar, berarti sering ketemu sama si Cika dong. Iya, berarti Iya, bener. PDKT-nya nih lancar berarti. PDKT-nya lancar antara Dilan sama Ancika ini. Bener-bener. Nah kan tadi udah dari segi alurnya nih ya. Sekarang nah gimana sih nilai yang Sensei berikan untuk buku misalkan pilihan iya rating gitu lah. Menurut Sensei 4 dari 5 bintang. 4 bagus ya berarti ya ratingnya bagus gitu. Kenapa Sensei kok kasih 4 dari 5? Karena di sini nggak cuma cinta-cintaan aja ya, maksudnya dia juga ada menceritakan tentang nasihat ibunya yang tadi itu bundanya Dilan itu, lalu juga Berarti banyak pelajaran hidupnya juga ya di novel Ancika ini. nggak cuma tentang cinta-cintaan juga, jadi memang ada nilai kehidupan lah ya. Iya, dan kita juga bisa ikutin dari Dilannya itu sendiri karena kan di novel Ancika ini Dilan tuh sudah kuliah ya. Ya, Jadi karakternya Dilan juga berkembang. iya, sudah menjadi lebih dewasa, pemikirannya lebih luas gitu ya. Iya, benar. Nah, sekarang kan udah penilaian nih. Nah,
Ada nggak sih kritik-kritik dari Sensei dari novel Anchika ini? Kritiknya mungkin jangan terlalu detail. Maaf ya ayah. Iya. Ayah baik. Ini di sini menurut saya terlalu detail karena dalam menjabarkan suatu ruangan aja sampai dikasih tahu ada misalnya ada sofa, terus Iya. ada Jarak Katanya kursi. juga dikasih tahu ya. Jaraknya berapa? Itu nggak sih? bener. Ya mungkin agak dikurangin aja detailnya. Cuma bagus sih ini Anjika. Saya rekomendasikan Anjika untuk dibaca. Dan kalau menurut Sensei kan dari gaya bahasanya yang semi formal itu ada nggak sih kayak ngebuat Sensei tuh ngerasa bosen gitu baca ini? Mungkin kalau dari bahasa sih enggak, cuma detailnya aja saya nggak tahan. Agak membosankan. Cuma kalau dari inti ceritanya mah bagus. Bagus ya. Seru, menarik. Dengar-dengar mau dibikin film juga ini. Wah, pasti antusias banget sih kita. Iya, bener banget ya. Berarti ini akan dijadiin film juga ya? Dengar-dengar sih. Oh, denger-denger ya. Ya, karena kan melanjutkan dari seri yang sebelumnya kan. Iya. Iya, dari Milea. Dan pastinya nggak mungkin juga sih kalau nggak difilmin gitu karena yang sudah nonton seri-seri sebelumnya penasaran banget nih siapa sih Anchika ini gitu Iya kan. benar, di filmnya kan juga tidak di-mention ya. Dilan itu nikah sama siapa, maksudnya setelah sama Milea tuh sama siapa dia gitu. Karena Mileanya aja yang diliatin kan sudah bersuami. Dan Anchika ini kan sebenarnya ada dapat bagian di film Dilan sebelumnya, tapi itu cuman sekilas ya katanya. Cuman ada beberapa bagian doang dan itu singkat doang gitu, singkat dari si Anchika ini dan di novel Anchika ini dan insya Allah di film seterusnya atau selanjutnya itu akan diceritakan secara detail ya gimana sih Anchika ini karakternya gimana gitu ya. Karena kan kita pengen tahu juga kan, karena yang akhirnya bersama dengan Dilan itu Anchika gitu Iya. kan. Kenapa nih? Kok bisa Anchika yang sama Dilan? Kenapa nggak sama Milea? Nah, kan berarti penonton di rumah juga bertanya-tanya gitu ya. Oke. Dan balik lagi ke novelnya nih ya Sensei ya. Kan dari segi bahasanya yang sebenarnya semi formal dan menurut saya pribadi dengan gaya bahasa seperti ini nih yang lebih menonjolkan keindahan bahasanya. Jadi kita nih bisa ngelihat indahnya bahasa Indonesia meskipun dipakai sehari-hari itu seperti apa gitu. Karena kan ini masuknya ke era dulu juga kan, era tahun 95 di mana kota Bandung masih sejuk-sejuknya. Lalu lintasnya juga masih lancar, aman damai gitu ya. Iya. Dan itu digambarkan secara jelas banget ya sama Chika di sini. Iya, tadi seperti yang saya bilang itu latarnya tuh dijelaskan secara detail baik dari rumahnya seperti apa. Bandungnya gimana? Iya, suasananya, terus gimana rasanya galau di tengah rintik hujan di Bandung. Oh, iya benar. Ya kan ada bagian-bagian galaunya gitu kan. Kan Sensei udah baca nih ya. Kira-kira endingnya itu kayak gimana sih Sensei? Iya. Boleh dikasih tahu Nanti nggak? spoiler dong. Enggak, dikit aja. Happy apa sad ending? Happy ending. happy Happy ending. Bagus. Berarti penonton nggak kecewa kalau happy ending. Oke. Kira-kira abis ini Sensei ada novel lagi nggak yang pengen Sensei baca? Setelah ini saya mau baca Terelie. Terelie yang saya mau lanjutin baca seri Bumi. Buku yang keberapa ya? Udah banyak. Iya, itu serinya. banyak banget serinya. Bumi series itu saya belum baca yang Selena. Mau baca Selena abis ini. Karena kan Tarelia juga penulis yang wah banget ya, yang populer dan dan juga Ayapi di Baik yang nggak kalah kerennya dengan novel-novelnya. Karena kan sebenarnya novel Anchika ini kan selang 5 tahun ya. Karena kan Suara dari Milea itu tahun 2016 atau 2017 itu kalau nggak salah, dan ini berarti dibuatnya tuh kurang lebih 5 tahun setelah Suara dari Milea itu. Dan Ayapi di Baik juga katanya sudah mengeluarkan buku-buku sebelumnya atau yang lainnya, dan pastinya upgrade-nya itu baik banget dong ya di buku ini. Lebih rapi. Iya, lebih rapi penulisannya, gaya bahasanya juga udah mantep ya, udah mantep pol gitu ya di novel Anchika ini. Dan untuk
teman-teman yang mungkin penasaran dengan gimana sih Anchika atau gimana isi novel Anchika, kira-kira bisa dibeli di mana nih, Sensei, kalau untuk novel kayak gini? Di toko buku ada, Online juga ada. online juga ada. Sudah banyak ya sekarang, mudah gitu untuk mendapatkan novel. Di mana-mana ada gitu. Dan yang pasti harus beli yang original ya, jangan yang bajakan. Iya, harus yang original. Karena kita harus juga menghargai karya dari Ayah Pidi Ayah Baik dan karena kan ini novel apa ya, anak bangsa juga Iya, kan benar. ya, harus Iya benar, ini novel lokal. novel lokal. lokal, jadi harus support lah karya lokal itu. Oke nih, karena udah bahas-bahas Udah tentang, udah banyak banget bahas tentang Anchika, tentang novelnya dan juga tentang Ayah Pidi Baik. Terima kasih Dian Sensei karena sudah hadir di podcast kita kali ini. Karena kita juga banyak dapat pembelajaran dan pengetahuan yang Sensei berikan kepada kami. Gitu. Terima kasih Sensei. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya. Amin, makasih ya. Dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton acara podcast episode 18 sampai akhir acara ini. Kita tunggu ya di episode selanjutnya gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau request tentang episode selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channelnya Semakin TV dan jangan lupa juga like video kali ini. Oke, baik, langsung saja kita tutup. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.